Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Salam dari Takayama, di salah satu sudut kota di Jepang, yang merupakan kota tua menuju pintu Shirakawa-go, yaitu sebuah kota yang menjadi World Heritage karena warisan sejarahnya. Kami sampai di Takayama disambut hujan salju. Dan tadi pada waktu dalam perjalanan ada salah satu rombongan yang mengatakan bahwa betapa bahagianya kita bisa tinggal di pedesaan seperti ini, dengan pegunungan yang hijau, sungai yang jernih, dan perkebunan sayur, serta tidak begitu banyak masalah. Katanya, kita pasti bisa umur panjang kalau tinggal di tempat ini. Dan saya tersenyum, karena kemudian itu bergema di hati saya. Mengapa bisa berusia panjang? Karena dekat dengan alam, karena alamnya masih murni, air masih jernih, sungai masih luar biasa jernihnya, dan hutan begitu lebat, sayur-sayur bisa ditanam dengan subur dan bagus, dan tentu persoalan tidak sebanyak ketika kita mempunyai begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Dan mungkin karena itu orang-orang yang tinggal di pedesaan seperti kota-kota di dekat Takayama mempunyai umur yang cukup panjang, karena memang berpikir dengan lebih tenang, hidup dengan lebih dekat dengan alam. Dan orang-orang yang hidup dekat dengan alam, mereka masih sangat erat bersosialisasi, berkomunitas satu sama lain, karena mereka menyadari bahwa alam yang kadang begitu dingin, kadang salju, itu membutuhkan kerjasama. Kadang-kadang juga makanan pada zaman dulu mengalami kesulitan ketika cuaca ekstrim, maka dibutuhkan kemurahan hati, hidup sosial, saling membantu satu sama lain. Maka hidup dekat dengan alam, tidak mempunyai begitu banyak pikiran, dan relasi persaudaraan satu sama lain cukup dekat, itu menentukan umur panjang seseorang. Karena memang di daerah pedesaan, hidup sosial bersama itu masih sangat kental. Social supporting system itu sangat bagus untuk kehidupan yang sehat. Belonging dalam sebuah komunitas itu juga membuat hidup merasa lebih berarti, dan karena itu bisa lebih sehat, mengurangi stres, ya. Perhatian satu sama lain itu juga membantu untuk bisa hidup lebih tenang, lebih damai. Namun tetap tinggal di kota pun dengan berbagai macam urusan, kita tetap bisa tenang ketika kita bisa mengambil jarak. Hanya memang tidak mudah atau lebih sulit, karena poinnya tetap sama, yang menentukan adalah pikiran kita. Maka kalau kita bisa mempunyai waktu-waktu hening untuk menata pikiran, menyadari bahwa hidup itu perlu dipikirkan, tetapi tidak semuanya harus dipikirkan. Dan itulah artinya hidup sederhana. Hidup sederhana adalah memilih satu atau dua hal saja yang sungguh penting, dan itu yang menjadi fokus, yang kita pikirkan, yang kita renungkan, yang kita siasati. Itulah hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti tidak mengerjakan sesuatu, tetapi entah di desa, entah di kota, kita bisa memilih dari sekian banyak persoalan, memilih satu atau dua saja maksimum untuk menjadi fokus perhatian kita. Disitulah yang disebut dengan hidup sederhana. Dan itu bisa menjaga pikiran kita untuk tetap tenang, dan kemudian menjaga jarak. Sehingga apa yang kita alami, sungguh-sungguh kita alami, bukan kita pikirkan.
Kita tidak terlalu banyak memikirkan sehingga pikiran kita muyek, bahkan sesuatu yang tidak perlu pun ikut dipikirkan, tetapi memilih satu atau dua hal saja. Karena kita mempunyai saat-saat hening ketika pikiran mengendap, dan kita bisa memilih mana yang terbaik dan yang terpenting yang memang harus kita pikirkan. Namun ini tidak mudah, perlu latihan. Banyak hal yang kita hadapi setiap hari kita pikirkan meskipun tidak perlu. Misalnya kita bicara tentang, wah dia itu baru saja naik pangkat. Nah itu kan tidak perlu toh. Oh itu urusan orang lain. Kok ya kita pikirkan, kenapa ya dia bisa naik pangkat ya? Apa dia punya kenalan pejabat? Ah ya, itu pikiran yang tidak perlu. Memikirkan yang perlu-perlu saja. Bagaimana hari ini saya bisa sungguh-sungguh hadir sepenuhnya untuk saudara saya, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Apakah saya mempunyai makanan cukup? Apakah hari ini bersyukur? Apakah hari ini bisa lebih sehat? Apakah hari ini bisa mengalami kehadiran Tuhan yang menyelamatkan? Hal-hal seperti itu yang sederhana-sederhana. Ketika salju turun, wow, bersyukur. Ketika rintik hujan, ketika kopi hangat, asap mengepul dan kita menikmatinya, sederhana. Ketika kita bisa menikmati makanan yang dimasak, disediakan oleh orang yang kita cintai, wow, menakjubkan. Kalau kita bisa sederhana-sederhana seperti itu, mau di desa maupun di kota, kita bisa umur panjang, badan sehat, pikiran tenang, hati penuh sukacita. Jadi sebetulnya bukan hanya masalah tempat, memang sangat membantu, tetapi terutama pola pikir. Kita berpikir sederhana, menikmati, mensyukuri hal-hal sederhana yang bisa kita syukuri. Seringkali kalau kita menderita, kemungkinan besar karena kita fokus pada yang membuat kita menderita, bukan yang membuat kita bersyukur. Kalau kita fokus pada yang membuat kita bersyukur, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan menderita. Bahkan derita bisa menjadi berkat untuk membuat kita bertumbuh menjadi makin kuat. Lihat, cara kita memandang kenyataan tergantung apa yang ada di dalam diri kita. Jadi, mau di desa, mau di kota, kalau kita mempunyai mindset yang tepat, yang jernih, yang benar, penuh syukur dan sukacita, kita tetap bisa hidup dalam kedamaian, dalam sukacita. Umur panjang, nggak muyek. Jadi tergantung kita lagi. Terutama kalau kita bisa berpikir sederhana bahwa kita itu begitu dicintai oleh Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan menata, menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Setiap hari adalah hari baru yang disediakan Tuhan, semuanya diberikan untuk kita semelimpah-limpahnya, dengan segala kemungkinan yang ada. Tergantung kita mengolahnya. Kalau kita bisa menyadari hal itu, tentu setiap hari, setiap momen adalah kesempatan untuk bersyukur, untuk bersukacita, untuk memancarkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudari terkasih, dimanapun Anda, kapanpun juga, bersukacitalah. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.